Kompilasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bab 2 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 5. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi a. Kejelasan tujuan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Penjelasannya, yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Kejelasan rumusan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan G. Keterbukaan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Ayat 1. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas a. Pengayoman. Penjelasannya, yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. B. Kemanusiaan. Penjelasannya, Yang dimaksud dengan
azas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Kebangsaan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. D. Kekeluargaan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Kenusantaraan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Keadilan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. I. Ketertiban dan kepastian hukum. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan garing atau J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Ayat 2. Selain mencerminkan azas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan azas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain: A. Dalam hukum pidana, misalnya azas legalitas, azas tiada hukuman tanpa kesalahan, azas pembinaan narapidana, dan
azas praduga tak bersalah. B. Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain azas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang.